Dari akun Wattpad Labuh Juni, pukul 2 dini hari. Setiap pukul 2 dini hari, jam di rumah Siva berhenti total. Selain itu, ada juga suara tangis perempuan dan bayi. Bagaimana kisahnya? Langsung saja, ini dia di Tony FS. Siva Junianka melangkahkan kakinya dengan ragu ke dalam sebuah rumah dengan warna monokrom. Ayahnya baru saja membeli sebuah rumah baru, dan hari ini Siva sekeluarga sedang pindahan ke rumah baru tersebut. Siva melirik ibu dan adiknya yang sibuk melihat-lihat setiap sudut ruangan, sementara ayahnya langsung masuk ke kamar sambil menerima telepon entah dari siapa. Sebenarnya Siva tidak setuju mereka pindah rumah. Ia sudah sangat nyaman berada di lingkungan rumah lamanya. Rumah lamanya masih sangat bagus, masih sangat layak untuk dihuni. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja ayahnya mengajak mereka semua untuk pindah, dan rumah lama mereka sudah dijual kepada orang lain. Siva menghembuskan nafas berat. Dengan langkah sangat pelan, karena tidak bersemangat, ia melangkahkan kakinya menuju lantai atas. Begitu sampai di ujung tangga lantai 2, Siva mendengar ada suara tawa bayi di sebuah kamar. Dengan segera, Siva membuka pintu kamar tersebut. Ia ingin tahu bayi siapa yang berada di rumah barunya. Tapi setelah pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di kamar tersebut. Setiap sudut ruangan telah diperiksa oleh Siva, akan tetapi di kamar tersebut benar-benar kosong. Siva mengedikkan bahunya acuh. Mungkin tadi ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Iya, sejak semalam ia tidak tidur karena begadang menonton drama Korea. Perempuan 20 tahunan itu lalu meninggalkan kamar tersebut dan menuju kamarnya yang berada tepat di sebelah kamar yang ia periksa tadi. Kamar yang ia periksa tadi adalah kamar Amelia, adik sematawayangnya yang baru berusia 10 tahun. Setelah sampai di kamarnya, Siva lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur karena sudah sangat mengantuk. Tak butuh waktu lama, Siva langsung terlelap. Kak Siva, ayo makan malam." Siva dikagetkan dengan suara teriakan dan gedoran dari luar pintu kamarnya. Dengan bersungut-sungut, perempuan itu bangun dan langsung membuka pintu dengan kasar. Ia sudah menyiapkan berbagai sumpah serapah untuk adik kecilnya yang sangat menyebalkan itu. Akan tetapi, niat buruk Siva langsung ia hapus begitu saja. Pasalnya di depan pintu kamarnya tidak ada siapa-siapa. "Masa sih gue halusinasi lagi?" gumam Siva sambil berjalan menyusuri lorong lantai 2. Langkah Siva terhenti di balkon. Ia diam seribu bahasa sambil memperhatikan adik dan ibunya yang sedang berenang di kolam renang yang ada di bawah. Tidak mungkin Amelia bisa melesat secepat kilat. Siva ingat betul, tadi itu ia mendengar suara Amelia dengan sangat jelas. Suara cempreng nan rombeng itu berteriak berisik sekali. Di rumah tersebut hanya ada Siva, Amelia, dan kedua orang tua mereka. Sejak dulu orang tua mereka tidak pernah memakai jasa asisten rumah tangga, dan Siva sangat menghafal suara-suara dari anggota keluarganya. Apa jangan-jangan rumah ini... Siva tidak berani melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba saja bulu kuduk Siva berdiri. Ia lalu segera melangkah lebar-lebar menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Siva langsung menyembunyikan tubuhnya di balik selimut tebal. "Mama sama Lia ada-ada aja deh. Malam-malam begini kok berenang, apa nggak takut masuk angin?" Siva bermonolog sambil memejamkan matanya kuat-kuat. Ia ingin kembali tidur. Walaupun tadi ia sudah tidur beberapa jam, dari sore sampai malam, tapi rasa-rasanya ia belum puas. Ia masih ingin tidur beberapa jam lagi. Ponsel Siva yang ada di atas nakas bergetar. Dengan malas, ia memeriksa ponsel tersebut. Siapa tahu ada yang penting. "Mama, ngapain satu rumah gini pakai telepon segala sih?" gumamnya sambil menggeser menu telepon berwarna hijau di ponselnya. "Halo Pak, kamu mau makan apa?" "Ini Mama lagi di restoran Padang. Mau rendang sapi atau ayam?" tanya ibunya dari seberang sana. "Hah, tunggu!" Otak Siva yang pas-pasan langsung bekerja dengan keras. Belum ada 5 menit ia melihat ibu dan adiknya di kolam renang. Sekarang ibunya menelpon dan mengabari sedang berada di restoran Padang. Jangan-jangan yang tadi ia lihat adalah... "Halo Pak, kamu mau makan apa?" tanya ibunya sekali lagi, karena tak kunjung mendapat respon dari sang anak.
Sejak kapan Mama pergi? Mama pergi sama siapa? Bukannya menjawab, Syifa malah melontarkan pertanyaan kepada ibunya. Sejak habis maghrib tadi, ini Mama sama Papa juga sama Lia. Kamu sih tidur kayak orang mati. Harusnya kita bisa makan malam di luar. Kalau gini kan akhirnya dibungkus. Syifa melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Sekarang udah pukul 9 malam dan ternyata ia sudah tidur cukup lama. Dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Syifa, kamu mau makan apa? Buruan ah, Mama capek nih, mau cepat pulang. Kok Mama pergi gak bilang-bilang sih? Lagi-lagi Syifa malah melontarkan pertanyaan kepada ibunya. Mama udah bangunin kamu sampai berbusa, tapi kamunya gak bangun-bangun, tidur kok kayak mati. Omel ibunya dari seberang sana. Walaupun sedang mengomel, tapi suara ibunya tetap enak didengar. Pasalnya, pembawaan sang ibu sangat lemah lembut. Rendang sapi aja mah, ujar Syifa dengan lemas. Syifa tak begitu mendengar apa respon dari ibunya di seberang sana. Ia menaruh kembali ponselnya di atas nakas, begitu sambungan telepon telah terputus. Syifa kira ia tidur belum lama, tapi ternyata sudah sangat lama. Saking nyenyaknya ia tidur, ia sampai tak sadar saat dibangunkan oleh ibunya dari luar kamar. Ya, setiap tidur Syifa selalu mengunci pintu kamarnya. Ya ampun, Syifa menutup wajahnya dengan bantal. Begitu sadar, dirinya sedang sendirian saja di dalam rumah. Rumah tersebut memang tidak besar, hanya ada 2 lantai saja. Akan tetapi, saat sendirian saja seperti sekarang ini, rasa-rasanya rumah tersebut menjadi sangat-sangat luas. Gebrak. Syifa mendengar suara sesuatu benda yang jatuh di luar kamarnya. Akan tetapi, ia tidak mau memeriksanya. Ia masih trauma, takut melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Selama ini Syifa tidak pernah melihat makhluk halus. Baru kali ini ia mengalami hal mistis yang tidak bisa diterima akal sehatnya. Syifa bukan anak yang pemberani. Menonton film horor beramai-ramai saja, ia tidak berani, apalagi jika melihat makhluk halus sungguhan, mungkin ia akan pingsan. Beruntung tadi yang ia lihat adalah jelmaan adik dan ibunya. Kalau ia melihat sosok asli makhluk halus tersebut, entahlah, ia tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya ampun, lagi tegang gini malah kebelet pipis segala, oceh Syifa sambil berjalan menuju toilet. Setelah selesai dan hendak membuka pintu kamar mandi, langkah Syifa terhenti karena ia melihat sesosok perempuan dengan tampang sangat menyeramkan. Perempuan tersebut berdiri tepat di depan pintu, menghalangi langkah Syifa yang akan keluar. Mata perempuan tersebut melotot tajam, lidahnya terjulur panjang, dan ada tali yang mengikat lehernya. Syifa tidak bisa teriak. Ia hanya mematung dengan wajah yang sangat pucat pasi. Nafas perempuan itu sangat memburu, dan jantungnya berdetak tidak karuan. Sosok hantu perempuan tersebut tertawa sangat keras sekali. Tawanya sangat memekakan telinga Syifa. Darah segar menyembur-nyembur keluar dari mulutnya yang lebar. Saking lebarnya, ia membuka mulut untuk tertawa. Mulutnya sampai sobek, terbentang dari pipi kiri ke pipi kanan. Darah itu membasahi hampir di seluruh area kamar mandi, termasuk tubuh Syifa juga tak luput dari semburan darah dari hantu tersebut. Syifa yang semakin lemas jatuh pingsan di lantai kamar mandi yang dingin. Sementara itu di sisi lain, Syifa, kamu kenapa sayang? Perlahan-lahan Syifa membuka matanya saat mendengar suara lembut ibunya. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali. Dalam hatinya bertanya-tanya, ini mama asli atau bukan? Syifa sudah terbaring di atas kasur, bukan di kamar mandi lagi. Tadi orang tuanya membuka kamar Syifa menggunakan kunci cadangan karena Syifa tak kunjung membukakan pintu. Padahal mereka sudah berteriak kencang sekali. Begitu melihat Syifa pingsan di kamar mandi, mereka semua syok. Mereka lalu memindahkan Syifa ke atas kasur yang nyaman. Mama, diri Syifa nyaris tidak terdengar. Hana mengangguk sambil tersenyum manis. Iya, ini mama. Kamu kenapa? Kok sampai pingsan di kamar mandi? Untuk meyakinkan dirinya, Syifa meraba tangan ibunya yang ada di atas kasur. Nyata. Ya, tangan itu sangat nyata. Otomatis kali ini ibunya asli.
bukan penampakan makhluk halus seperti tadi. Kamu kenapa? Tanya Hana sekali lagi. Belum sempat Siva menjawab, ayah dan adiknya masuk ke kamar sambil membawa segelas air mineral. Minum dulu kak, ujar Amelia sambil menyodorkan gelas yang ia bawa. Siva mengangguk. Dengan dibantu ibunya, ia bangun dan lalu meminum beberapa teguk. Kamu kenapa? Kok sampai pingsan di kamar mandi? Tanya Johnny seraya duduk di pinggir kasur anak gadisnya. Siva terdiam. Ia bingung harus menceritakan semuanya kepada keluarganya atau tidak. Pasalnya, di dalam anggota keluarganya tidak ada satupun yang percaya hal-hal mistis. Kalau Siva bercerita, bisa jadi ia akan dikatai berhalusinasi. Nggak apa-apa pak, mungkin aku kecapean aja, jawab Siva asal. Kakak sih kebiasaan, maraton drakor nggak tanggung-tanggung. Nonton drakor sih boleh-boleh aja kak, asal jangan lupa waktu. Kalau sampai sakit kayak gini kan keluarga juga yang susah. Amelia ceramah layaknya orang dewasa. Siva sangat ingin menyentil bibir adiknya yang menyebalkan itu. Akan tetapi, kondisi fisiknya masih lemas, sehingga ia lebih memilih diam daripada meladeni adiknya itu. Ting, ting, ting. Ponsel Johnny berdering beberapa kali. Laki-laki parubaya itu lalu izin untuk menerima telepon di luar kamar. Kamu pasti pingsan karena kelaparan. Mama bawain makan malam ke kamar ya, tawar Hana dan diangguki oleh Siva. Jujur saja, perut Siva sudah sangat keroncongan. Energinya mendadak terkuras akibat melihat penampakan makhluk menyeramkan tadi. Siva memperhatikan penampilannya. Ia masih memakai pakaian yang tadi. Syukurlah, darah tadi sudah tidak ada. Kalau masih ada, Siva tidak tahu harus menjelaskan bagaimana kepada keluarganya. Setelah kejadian menyeramkan tadi, Siva tidak bisa memejamkan matanya. Barang sedetik saja. Ia terus terjaga hingga pukul 2 dini hari. Siva yang masih syok dengan kejadian tadi hanya bergelung di balik selimut tebal dengan mata yang terbuka lebar. Kalau boleh memilih, ia ingin tidur saja. Akan tetapi apalah daya, matanya tidak mau terpejam. Walaupun sudah ia paksakan untuk terpejam. Samar-samar dari luar kamar, Siva mendengar suara tangis bayi. Bulu kuduk Siva langsung meremang seketika itu juga. Mama, papa, Kak Siva. Siva langsung bangun begitu mendengar suara teriakan Amelia yang histeris dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Siva memberanikan diri memandangi kamar Amelia yang terletak persis di sebelah kamarnya. Iya, kamu kenapa? Tanya Siva saat melihat adiknya duduk di depan pintu kamarnya sambil memeluk lutut. Amelia yang ketakutan tidak menjawab pertanyaan kakaknya. Gadis remaja itu langsung lubruk dan memeluk kakaknya dengan erat. Aku tidur di kamar kakak ya, aku gak mau tidur sendirian. Mohon Amelia dengan suara yang tidak jelas karena ia bicara sambil menangis. Siva mengangguk setuju. Ia lalu menuntun Amelia menuju kamarnya. Yang Siva heran, kok orang tua mereka tidak terbangun mendengar suara teriakan Amelia yang sangat kencang. Padahal biasanya sang ibu sangat mudah terjaga dari tidurnya. Kak, tadi aku didatengin perempuan serem banget. Adu Amelia saat ia sudah mulai baikan. Perempuan serem? Ulang Siva dengan ragu. Amelia mengangguk dengan cepat. Matanya melotot, rambutnya kusut, lehernya diikat, wajahnya... Udah gak usah diterusin. Ceritanya sambung besok pagi aja ya. Lirik Siva sambil menyelimuti adiknya yang sudah berbaring di atas ranjang. Amelia mengangguk patuh. Hantu perempuan itu tadi menjulur-julurkan rambutnya di wajah Amelia hingga membuat Amelia terjaga. Begitu Amelia terjaga, yang pertama kali ia lihat adalah wajah hantu perempuan yang menyeramkan itu. Padahal Amelia ingat betul sebelum ia tidur, ia sudah mematikan lampu. Tapi mengapa tadi lampu kamarnya bisa menyala? Sementara itu di kamar Johnny dan Hana, hantu perempuan tersebut sedang menduduki dada Johnny dan Hana, sehingga pasangan suami istri itu tidak bisa untuk bangun. Mereka sadar, mereka mendengar teriakan Amelia, tapi mereka tidak bisa bangun. Dan
Mereka baru bisa bangun 1 jam kemudian. Begitu bangun, Hana langsung memeriksa kondisi Amelia. Hana menghembuskan nafas lega begitu melihat Amelia dan Siva tidur bersama di kamar Amelia. Yang Hana tidak tahu, mereka tidur berdua di kamar Siva, bukan di kamar Amelia. "Mah, kok semua jam di rumah ini mati ya?" ujar Amelia yang baru bergabung di dapur bersama ibunya. "Dan matinya kok aneh?" "Iya mah, matinya tepat di jam 2, sambung Siva yang juga baru muncul di dapur. "Mungkin baterainya habis," sahut Hana sambil mencuci sayur di wastafel. "Nggak mungkin mah, aku rasa rumah ini ada penunggunya deh," lirih Amelia sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling dapur. "Shh, ada-ada aja kamu. Mending bantuin mama masak deh daripada mikir yang aneh-aneh," ujar Hana. Amelia tampak bersungut-sungut karena ibunya tidak mempercayainya. Sementara itu, Siva mengkode adiknya untuk tidak banyak memprotes ibunya. Siva mengkode dengan kedipan mata, dan syukurlah Amelia mengerti kode dari kakaknya itu. Sementara itu, sebenarnya hanya juga merasa ada yang aneh di rumah barunya tersebut. Tadi malam setelah kejadian tindihan itu, ia menginterogasi suaminya. "Kamu beli rumah ini dari mana, Mas? Aku rasa rumah ini angker deh," lirih Hana. Ia sengaja bicara lirih, takut pembicaraan tersebut didengar oleh Amelia dan Siva. "Dari iklan internet. Angker apaan sih? Mungkin kamu kecapean, makanya mikir yang aneh-aneh gitu," sahut Joni dengan santai. "Gak mungkin, Mas. Waktu pertama kali masuk rumah ini, aku ngerasa ada aura yang beda. Aku ngerasa kayak diperhatiin seseorang. Dan barusan aku ketindihan." "Gua usah mikir yang aneh-aneh. Aku mau tidur lagi ah, ngantuk," sahut Joni sambil menutup wajahnya dengan bantal. Hana, Siva, dan Amelia serentak menoleh ke ruang tamu. Mereka saling melempar pandang satu sama lain. "Kalian ngapain?" Ketiganya berjingkat kaget dan serentak menoleh ke belakang. Mereka menghembuskan nafas lega begitu mengetahui siapa sang pemilik suara. "Papa, ngagetin aja," ujar Amelia sambil mengusap dadanya. "Kalian ngapain sih? Kayak habis lihat hantu aja," ujar Joni seraya mengisi gelas dari dispenser. "Ish, Papa," Hana melotot tajam ke arah Joni. Joni yang tak paham kode dari istrinya memasang tampang polos sambil menggaruk-garuk kepalanya yang memang gatal. Brak, suara itu terdengar lagi dari ruang tamu. Amelia yang ketakutan merapatkan tubuhnya pada Siva. "Papa denger gak?" bisik Amelia sambil menatap ayahnya lekat-lekat. Joni menggeleng dengan tampang polosnya yang masih bau bantal. "Enggak, kalian kenapa sih? Aneh banget." Sebenarnya Joni juga mendengar suara keras tersebut. Akan tetapi ia pura-pura tidak mendengar agar istri dan anak-anaknya tidak tambah takut. "Biar mama periksa," ujar Hana sambil mengusap punggung Siva dan Amelia secara bergantian. Hana sangat kesal dengan suaminya yang sejak semalam sangat cuek dengan keanehan yang terjadi di rumah baru mereka. "Tolong ingatkan Hana untuk menyembur Joni habis-habisan jika nanti mereka udah berdua aja." Hana tidak mau berdebat dengan Joni di depan anak-anaknya. Sejak dulu, Hana selalu menjaga perangainya di depan Siva dan juga Amelia. Ia tidak mau anak-anaknya melihat ayah dan ibunya bertengkar secara live. "Mau kemana?" Joni menarik tangan Hana yang hendak menuju ruang tamu. "Aku mau kopi, tolong buatin aku kopi," perintah Joni dengan suara yang tidak jelas karena ia bicara sambil menguap. "Nanti aku mau periksa ruang tamu dulu," sahut Hana sambil mencoba melepaskan genggaman tangan suaminya. Joni sendiri tahu ada yang tidak beres di rumah baru mereka. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan Hana mengecek ruang tamu. Ia tidak mau jika Hana melihat penampakan yang menyeramkan di sana. Pasalnya, setiap hari Hana selalu di rumah sendirian. Ya, Hana adalah ibu rumah tangga yang bekerja sebagai komikus. Pekerjaannya bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Hana selalu mengerjakan pekerjaannya di rumah saja. Joni tidak mau jika Hana melihat penampakan di rumah mereka. Bisa-bisa nanti Hana protes minta pindah rumah, padahal ia sudah tidak memiliki uang untuk membeli rumah baru. "Jangan bantah kata suami," tegas Joni dengan ekspresi serius.
Hana yang kesal dengan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Shiva dan Amelia di sana. Oleh karena itu, ia hanya bisa menuruti kemauan suaminya tanpa banyak protes. Sementara itu, Shiva dan Amelia yang berpelukan sambil berdiri di pojok dapur menatap kesal ke arah ayahnya. Mereka kesal melihat sikap cuek sang ayah. Ular! Teriak Hana dengan histeris. Pasalnya Hana memang memiliki fobia pada hewan melata satu itu. Prang! Gelas berisi kopi yang ada di tangan Hana langsung jatuh dan pecah di lantai. Kopi panas yang sudah diseduh itu tumpah, membasahi lantai dapur. Tangan Hana sangat lemas, tidak mampu untuk memegang gelas dengan kuat. Ular, Pak! Teriak Hana sambil memeluk Johnny dengan erat. Ia menunjuk plafon menggunakan jari tangannya. Semua yang ada di sana langsung melihat ke arah plafon. Mereka semua melihat seekor ular kobra sebesar pohon kelapa tua tengah merayap di plafon. Amelia yang juga memiliki fobia pada ular, tanpa sadar ngompol gitu aja. Tubuhnya sudah sangat lemas dan wajahnya sangat pucat pasi. Kakinya terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Tepat saat Shiva hendak menarik adiknya untuk lari, ular tersebut hilang begitu saja bak ditelan bumi. Mereka semua saling berpandangan satu sama lain. Kali ini, Johnny tidak memiliki alasan apapun untuk berpura-pura cuek. Ya, mereka berempat sama-sama melihat ular tersebut hilang begitu saja, persis sulap. Awas, sering dicek di plafon rumah kalian. Jangan-jangan udah 10 tahun gak dicek, nanti di dalamnya ada... jangan sampai ya. Di sisi lain, hari ini Amelia tidak sekolah. Shiva juga memutuskan untuk libur kuliah. Mereka berdua sepakat untuk menjaga ibu mereka yang tiba-tiba saja demam tinggi sejak melihat penampakan ular kobra tadi di plafon. Tubuh Hana langsung lemas dan suhu tubuh ibu dua orang anak itu langsung naik. Mereka hanya bertiga saja di rumah. Johnny tidak bisa libur karena ada pekerjaan yang sangat mendesak. Hana sudah meminum obat yang dibelikan Shiva dari apotik. Tapi walaupun sudah meminum obat, suhu tubuh Hana tak kunjung turun. Mah, makan dulu ya. Ini sudah jam 3 sore loh. Dari tadi pagi, Mama gak makan apa-apa. Liris Shiva sambil memijat tangan ibunya yang sedang berbaring di ranjang. Hana menggeleng pelan. Mama gak nafsu makan, Fa. Rasanya mual. Minum susu mau, Mah. Tawar Amelia yang sedang melipat pakaian kedua orang tuanya. Hana kembali menggeleng pelan. Mama mau tidur aja, lirihnya. Ya udah, Mama tidur yang nyenyak ya, ujar Shiva seraya menyelimuti ibunya dengan selimut tambahan. Pasalnya Hana merasakan sangat dingin, walaupun suhu tubuhnya sangat tinggi. Oleh karena itu, Shiva memakaikan 2 selimut sekaligus, agar ibunya bisa tidur dengan nyenyak. Setelah Hana terlelap, Shiva dan Amelia meninggalkan ibunya itu sendirian di kamar. Mereka berdua memutuskan untuk membereskan rumah dan memasak. Shiva yang kebagian tugas untuk masak, sedangkan Amelia bersih-bersih rumah. Amelia sedang berada di taman belakang rumah. Tiba-tiba saja, perhatiannya teralihkan pada sebuah gudang kecil yang terkunci rapat. Pintunya dipasang teralis dan juga sebuah rantai besar dan gembok yang juga besar terpasang di sana. Kemarin, Amelia sudah bertanya tentang gudang tersebut kepada ibunya. Tapi ibunya menjawab tidak tahu, karena ibunya belum sempat bertanya ke ayah mereka. Amelia yang penasaran memutuskan untuk mendekati gudang tersebut. Ia berdiri di depan gudang tersebut sambil memegang-megang rantai besar yang melilit di pintu tersebut. Ngapain, Lia? Amelia langsung menoleh ke belakang dan mendapati kakaknya menatap dirinya dengan tajam. Kok Shiva ngagetin aja, ujar Amelia sambil mengusap dadanya karena kaget. Kakak udah selesai masak, tanyanya dan diangguki oleh Shiva. Lia, ada telepon dari teman kamu, teriak Shiva dari dalam rumah. Amelia yang kaget dengan teriakan tersebut langsung menoleh ke arah rumah. Perasaannya menjadi tidak enak. Mana yang Shiva asli? Yang sekarang ada di belakangnya atau yang baru saja berteriak? Dengan perlahan, Amelia menoleh ke belakang. Gadis remaja itu langsung berteriak histeris, begitu matanya bertatapan langsung dengan sesosok perempuan yang sangat menyeramkan. Perempuan itu sama persis dengan perempuan yang ia lihat tadi malam. Shiva yang sedang menggoreng ayam
langsung mematikan kompor dan berlari ke arah adiknya. Siva mendapati Amelia berdiri lemas di depan pintu gudang. Ia tahu ada yang tidak beres. Oleh karena itu, Siva langsung menarik tangan Amelia dan membawa adiknya itu masuk ke rumah. Saking shock dan takutnya Amelia, ia sampai tidak memiliki daya untuk berlari. Kakinya langsung lemas begitu ia bersitatap dengan makhluk menyeramkan tadi. Seumur hidup Amelia, baru kali ini ia melihat hantu. Dan hantu tersebut lebih menyeramkan dari film horor yang sering ia tonton. Ya, Amelia memang sering menonton film horor. Kebalikannya dari Siva yang tidak suka film horor. Akan tetapi, jika berada dalam situasi horor di dunia nyata, Amelia tidak seberani itu. "Kak, aku lihat." Belum selesai Amelia berbicara, Siva langsung memotong kata-kata adiknya itu. "Shh, enggak usah diterusin, kakak tahu," lirihnya sambil mengangguk pelan. Amelia mengangguk paham. "Kalau begini terus, aku gak mau ninggalin mama sendirian di rumah," ujarnya begitu ia sudah tenang. "Nanti kita bicara lagi sama papa ya. Mungkin kalau kita sekolah, mama bisa tinggal di rumah nenek. Atau kita bisa nyewa asisten rumah tangga, biar mama gak sendirian," sahut Siva. Amelia mengangguk setuju. Hana terjaga dari tidurnya. Perempuan kepala 4 yang tengah sakit itu menatap plafon dengan tatapan kosong. Tiba-tiba saja, dari plafon tersebut muncul sosok perempuan cantik dengan kulit putih bersinar, rambut hitam sepunggung, dan bibir merah alami. Perempuan cantik tersebut tersenyum ke arah Hana. "Sakit ya? Sama, aku juga sakit," lirihnya dengan bibir yang tertutup rapat. Hana yang ketakutan tidak bisa teriak karena tiba-tiba saja lidahnya keluh. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Hana walaupun AC di ruangan tersebut tetap menyala. Jantung Hana berdetak tak karuan saat perempuan cantik tersebut tiba-tiba saja berubah mengerikan. Mata perempuan itu melotot tajam seolah-olah akan keluar dari kerangkanya, dan perempuan itu tergantung di langit-langit kamar dengan lidah yang menjulur keluar. Hana dan hantu perempuan itu saling tatap-tatapan. Hantu itu lalu tertawa keras sekali. Telinga Hana sampai berdengung mendengar tawa tersebut. Hana menyaksikan sendiri, bibir yang semua normal itu terbelah sangat lebar begitu hantu perempuan itu tertawa. Bibir itu terbelah sampai ke telinga. Hana semakin ketakutan. Nafasnya sudah sangat memburu dan wajahnya sangat pucat pasi. Dalam hati Hana berdoa agar anak-anaknya masuk ke kamarnya. Ia butuh bantuan. Untuk berteriak saja ia tidak mampu, apalagi berdiri dan kabur. Hantu perempuan itu terus tertawa sangat keras. Perlahan-lahan ia turun dan mendekatkan wajahnya pada wajah Hana. Jarak wajah Hana dan hantu itu hanya tinggal 10 cm saja. Saking deg-degannya Hana, ia sampai bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tes, tes, tes. Hantu tersebut meneteskan air mata darah di wajah Hana. Tawanya sudah berhenti, berubah menjadi tatapan tajam yang membunuh. Darah itu terus menetes, membasahi semua wajah Hana dan mengalir ke spray serta selimut. Bau anyir yang membuat mual menyeruak menerobos masuk ke hidung Hana. Hana memuntahkan cairan bening di lantai kamarnya. Ia lemas dan tidak sampai hitungan menit, Hana pingsan. Tepat saat Hana jatuh pingsan, Siva dan Amelia masuk ke kamar ibunya. Mereka akan mengelap tubuh itu. Mereka menggunakan kain dan air hangat. Sekarang sudah sore, sudah waktunya mandi sore. Akan tetapi, keduanya langsung cemas begitu melihat kondisi ibu mereka. Hana telungkup di sisi ranjang dengan kepala menjulur ke lantai, sedangkan badannya masih ada di atas ranjang. Siva dan Amelia langsung menidurkan ibu mereka pada posisi yang benar. Setelah itu, mereka membersihkan muntahan ibu mereka. Keduanya tidak mau meninggalkan ibu mereka dan setia menunggu sang ibu sampai terjaga. 20 menit kemudian barulah Hana sadar. Ibu dua orang anak itu tersenyum paksa ke arah anak-anaknya. "Mungkin besok mama sudah sembuh. Kalian jangan sedih lagi ya." Siva dan Amelia yang tadinya menangis sedih, kompak mengangguk dan tersenyum lebar. Mereka selalu berdoa dan berusaha agar ibu mereka bisa sembuh secepat mungkin. "Tadi papa telepon. Katanya papa bakal pulang malam banget karena lembur. Menjelang papa pulang kita tidur bertiga ya mah," usul Amelia dan diangguki oleh Hana.
Setidaknya tidur bertiga lebih baik. Tidur sendirian sangat tidak nyaman. Pukul 11 malam, Hana, Amelia, dan Shiva sudah terlelap. Johnny yang baru pulang kerja dan ingin istirahat menghembuskan nafas kasar saat melihat kasurnya telah diisi oleh 2 anak gadisnya. Karena sudah sangat mengantuk, akhirnya Johnny memutuskan tidur di ruang tamu saja. Ia tidur di sofa panjang. Johnny tidak mandi malam. Ia hanya gosok gigi, cuci muka serta tangan dan kaki saja. Entahlah, malam ini ia merasa sangat lelah dan malas mandi. Biasanya kalau ia tidak selelah ini, ia pasti akan mandi. Saat Johnny baru akan terpejam, ia merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Laki-laki berusia kepala 4 itu langsung membuka matanya dan duduk di sofa. Ia memperhatikan sekeliling. Kosong. Tidak ada apapun di sekitarnya. Tiba-tiba saja dari belakang Johnny muncul sepasang tangan dingin. Tangan itu lalu mencekik Johnny dengan kuat. Hal itu membuat Johnny meronta-ronta karena sulit bernafas. Johnny langsung bangun dan melihat sekeliling. Ia menghembuskan nafas lega karena ternyata tadi hanyalah mimpi. Ini untung cuma mimpi, dirinya sambil mengusap dada. Hah? Kalau mimpi, kok sakitnya beneran ya? Gumam Johnny sambil meraba lehernya yang panas dan sakit. Pukul 2 dini hari, Shiva terbangun karena ingin buang air kecil. Perempuan itu menggerutu dalam hati. Ia keberatan terjaga pukul 2 dini hari. Pasalnya, kemarin saat pukul 2 dini hari, ada kejadian menyeramkan di rumahnya. Semua jam berhenti berdetak, dan juga terdengar suara tangis perempuan dan bayi. Shiva melirik adik dan ibunya yang masih terlelap dengan damai, karena ia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Akhirnya dengan terpaksa Shiva beranjak ke kamar mandi. Lega. Shiva menghembuskan nafas lega. Begitu ia telah menyelesaikan hajatnya. Akan tetapi saat ia hendak membuka pintu kamar mandi, ia mendengar suara tangis perempuan yang menyayat hati. Suara itu terdengar jelas di telinga Shiva. Akan tetapi, saat ia menoleh, tidak ada siapapun di dalam kamar mandi itu. Bulu kuduk Shiva meremang hebat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar mandi. Syukurlah tidak ada yang mengganggu di pintu tersebut. Shiva berhasil keluar kamar mandi dengan selamat. Shiva yang ketakutan berlari naik ke atas kasur dengan kasar. Karena tidak hati-hati, Shiva menindih tangan ibunya. Dan hal itu membuat sang ibu terbangun. Kamu kenapa? Muka kamu pucat gitu, tanya Hana dengan suara sangat pelan. Shiva menggeleng dengan cepat. Enggak apa-apa mah, ayo tidur lagi, ajaknya dengan suara bergetar. Hana yang tahu gelagat aneh putrinya tidak banyak bertanya. Ia mengangguk sebagai respon. Sementara itu sampai sudah naik ke atas ranjang pun, Shiva masih mendengar suara tangis tersebut. Dan yang Shiva heran adalah mengapa ibunya sangat santai. Terlihat seperti tidak mendengar suara tangis tersebut. Apakah suara itu hanya bisa digunakan olehnya saja? Shiva hendak bertanya kepada ibunya. Akan tetapi ia urungkan niat itu karena ia tidak mau membahas hantu pada malam hari. Plafon kamar seperti diketok-ketok menggunakan sesuatu. Shiva dan Hana yang masih terjaga saling melempar pandang. Baca doa, Fa, lirik Hana dan diangguki oleh Shiva. Shiva membaca ayat kursi dengan khusyuk, walaupun dadanya berdetak tidak karuan. Shiva berusaha keras untuk fokus. Duar. Suara ledakan yang sangat keras terdengar tepat saat Shiva menyelesaikan bacaan ayat kursi yang ke-7. Kepulan asap hitam membumbung di udara. Bau daging bakar tercium sangat kuat. Anehnya, keadaan plafon dan lampu masih sangat bagus. Tidak ada rusak sama sekali. Saking kerasnya suara ledakan tersebut, Amelia jadi terbangun. Pun dengan Johnny yang tidur di ruang tamu yang ada di lantai bawah. Johnny sampai ikut terbangun juga karena suara itu sangat kencang sekali. Ada apa? Tanya Johnny begitu ia membuka pintu kamar. Bapak sudah pulang? Bukannya menjawab, Amelia malah melontarkan pertanyaan ke ayahnya. Ada apa? Tanya Johnny sambil memeriksa seluruh ruangan. Tadi itu, Shiva menceritakan semuanya kepada sang ayah. Suasana sangat mencekam saat Shiva bercerita.
Suara detak jarum jam tangan mereka mengudara di tengah malam buta, membuat suasana semakin mencekam. Sambil bercerita, Siva memperhatikan jam di pergelangan tangannya. Semua jarum jam berhenti tepat di angka 2. Akan tetapi, masih terdengar bunyi detaknya. "Coba lihat jam mama," Siva memeriksa. Jam di pergelangan tangan ibunya dan jam di pergelangan tangan ibunya juga sama, berhenti di angka 2. Akan tetapi, suara detaknya masih berbunyi. Semua orang yang ada di sana memperhatikan jam di pergelangan tangan mereka masing-masing. "Kemarin berhenti di jam 2 juga, tapi kemarin detiknya gak bunyi," ujar Amelia dengan suara pelan karena takut. Johnny yang biasanya selalu cuek dan menyangkal, sekarang jadi kehilangan kata-kata. Tidak tahu harus merespon seperti apa. "Papa kapan pulang?" tanya Amelia sambil menatap ayahnya lekat-lekat. "Dari tadi," jawab Johnny singkat. "Kita tidur berempat aja yuk, biar aman," usul Siva dan disetujui oleh semuanya, termasuk Johnny. Malam itu, mereka berempat tidur bersama di satu kamar. Mereka tidur di lantai dengan beralaskan pada karpet bulu halus, karena ranjang tidak muat menampung mereka berempat. Johnny tidak protes dan mau-mau saja diajak tidur berempat, karena tadi dia melihat penampakan hantu perempuan yang sangat menyeramkan. Walaupun hantu tersebut hanya menampakkan wujudnya saja dan tidak mengganggu, akan tetapi Johnny tetap merasakan takut. Johnny sendiri adalah orang yang dulunya tidak percaya hantu. Akan tetapi semenjak pindah ke rumah baru, ia menjadi percaya akan adanya hantu. Hantu perempuan tadi menampakkan wujudnya tepat saat Johnny sampai di lantai atas. Hantu itu berdiri di depan pintu kamar Amalia. "Pah, gudang di belakang itu kenapa dikunci rapat?" tanya Amelia yang sudah sangat penasaran. "Enggak ada apa-apanya, isinya cuma debu saja," sahut Johnny dengan mata yang sudah terpejam. Ia sudah hendak terlelap, akan tetapi diganggu oleh putri bungsunya. "Kenapa nggak dibuka aja? Biar aku sama Kak Siva bisa bersihin." "Tidur Amelia, sudah malam, papa capek, besok mau kerja," ujar Johnny dengan kesal. "Maaf," sesal Amelia. Sementara itu, Siva berniat akan mencari tahu sendiri ada apa di rumah barunya ini. Ia yakin ada yang tidak beres di rumahnya. Ia yakin hantu perempuan itu muncul bukan tanpa sebab. Mungkin ia ingin minta tolong, atau mungkin ia ingin menguasai rumah tersebut. Sepertinya besok Siva akan menjalankan misinya. Ia akan memeriksa gudang yang mencurigakan. Sementara itu Amelia berniat untuk bertanya-tanya dengan warga sekitar. Mereka pasti tahu apa yang terjadi dengan rumah barunya tersebut. Sedangkan Hana yang masih demam tinggi sudah terlelap sejak tadi. Ya, kalau sedang demam, Hana memang terlelap. Akan tetapi, ia juga mudah terjaga. Hari kedua di rumah baru. Siva dan Amelia libur sekolah karena weekend. Hana masih demam, sedangkan Johnny harus kerja keluar rumah karena ada kerjaan lembur dari bosnya. Si kecil Amelia berbelanja sayur di warung sambil ingin bertanya-tanya dengan warga sekitar. Ada si cantik. Siapa namanya, Neng?" tanya nenek pemilik warung. "Amelia, Nek," jawab Amelia ramah. "Kamu yang tinggal di rumah pink itu kan?" tanya sang nenek ragu-ragu. Amelia mengangguk senang. Akhirnya sampai juga pada topik tentang rumah. "Nenek tahu sesuatu tentang rumah saya?" tanya Amelia penuh selidik. "Rumah itu angker. Ada perempuan yang gantung diri di sana. Dulu waktu belum ada kalian, gak ada yang berani lewat di depan rumah itu kalau malam. Orang-orang lebih milih muter arah daripada lewat situ," tutur sang nenek sambil bergidik ngeri. Sang nenek adalah orang yang suka akan cerita-cerita mistis. Oleh karena itu, ia tidak memiliki keraguan sedikit pun saat bercerita kepada Amelia. Gantung diri?" tanya Amelia terbata. Bulu kuduknya meremang hebat. Ia bergidik ngeri. Sang nenek mengangguk dengan cepat. "Perempuan itu misterius. Gak ada yang tahu asal-usulnya. Gak punya keluarga." Amelia kehilangan kata-kata.
Ternyata rumah barunya memiliki histori yang seram. Pantas saja angker. Makamnya ada di TPU Melati. Kalau kamu mau ziarah minta izin ke Intan, ujar sang nenek, seraya menimbang gula pasir dalam berat 0,5 kilogram. Intan? Sang nenek mengangguk. Namanya Intan. Amelia mengangguk faham. Ia lalu segera menyelesaikan belanjaannya. Ia ingin segera sampai di rumah dan menceritakan semuanya kepada sang kakak. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, Amelia langsung mengambil angka 1.000 seperti orang yang dikejar anjing. Begitu sampai di rumah, Amelia mendapati kakaknya sedang berusaha membuka pintu gudang. "Kak," bisik Amelia. Syifa berjingkat kaget karena ulah Amelia. Ia mengusap dadanya dan menatap kesal ke arah Amelia. Syifa tahu yang ada di depannya itu adalah Amelia asli. Sekarang ia sudah bisa membedakan antara manusia jadi-jadian dan manusia asli berdasarkan analisanya. Manusia jadi-jadian cenderung pucat, sedangkan manusia asli lebih berwarna. "Kak, aku punya berita penting," ujar Amelia dengan bangga. Sudah seperti detektif yang bekerja profesional saja. "Apaan?" Amelia berbisik di telinga Syifa, menceritakan semuanya yang ia dengar dari sang nenek pemilik warung. Setelah mendengar semua cerita dari Amelia, keinginan Syifa untuk membuka gudang semakin besar. Ia memiliki firasat kalau ada sesuatu di dalam gudang sana. Entahlah, mungkin itu hanya firasat tak beralasan karena Syifa sering menonton film, atau memang itu insting alami yang timbul begitu melihat ruangan yang mencurigakan. "Kakakmu buka pakai gergaji besi?" tanya Amelia saat melihat kakaknya menggesek gembok dengan penuh semangat. Ya, saking semangatnya, Syifa, ia menggesek gembok menggunakan gergaji besi manual. Ia menggesek dengan penuh semangat. "Kalau bapak marah gimana, Kak?" tanya Amelia takut-takut. "Kita hadapin," jawab Syifa penuh percaya diri. Krak, gembok itu pun terputus setelah Syifa menggesek sangat lama. Kedua gadis itu pun menghembuskan nafas lega. Akhirnya, perjuangan mereka tidak sia-sia. Tubuh Syifa sampai dipenuhi banyak peluh karena ia bekerja sangat keras. Dengan segera, mereka melepaskan rantai yang melilit pintu tersebut. Dan begitu pintu terbuka, aroma debu menguar menusuk hidung kedua gadis itu. Syifa dan Amelia yang memiliki alergi debu bersin-bersin beberapa kali. "Kak, debunya tebel banget," bisik Amelia tepat di telinga sang kakak. Syifa mengangguk setuju. "Kita harus cepat periksa ruangan ini sebelum papa pulang." "Tapi aku gak kuat sama debunya, Kak." "Kamu ambil masker di kamar, kakak tunggu di sini." Amelia mengangguk faham. Ia segera melesat lari ke kamarnya mengambil 2 masker kain karena sekalian sudah di lantai atas. Ia lantas memeriksa keadaan ibunya yang sedang tidur di kamar. Syukurlah keadaan ibunya aman. Suhu tubuh ibunya sudah menurun sejak tadi subuh. Amelia lantas segera kembali ke gudang begitu melihat ibunya masih terlelap dengan damai. "Ini, Kak." Amelia menyodorkan sebuah masker kepada sang kakak. Syifa menerima pemberian adiknya dan lantas memakainya dengan segera. Setelah itu, mereka segera memeriksa gudang tersebut. Gudang tersebut tidak besar, akan tetapi banyak barang dan juga debu tebal di sana. "Cari kalau ada yang mencurigakan," ujar Syifa. "Iya, Kak," jawab Amelia dengan tangan yang sedang memeriksa sebuah rak tinggi. Tadi pagi-pagi buta, Syifa sudah membeli gembok yang ukurannya sama persis dengan gembok gudang tersebut. Ia membeli di e-commerce. Jika nanti ayahnya curiga karena kunci yang ia miliki tidak bisa membuka gembok tersebut, Syifa akan meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Yang penting gudang tersebut tidak tampak mencurigakan setelah ayahnya pulang nanti. Yang penting gudang tersebut sudah terkunci rapat seperti semula. Butuh usaha yang keras bagi Syifa untuk membuka gudang tersebut. Ia menggesek 1 jam lebih. Amelia sempat membantu beberapa menit, akan tetapi gadis remaja itu mengeluh karena lelah. Dan Syifa mengambil alih pekerjaan itu dan membiarkan adiknya hanya menonton saja. Syifa sudah sangat penasaran dengan keadaan yang ada di rumah barunya.
Tadi malam, seluruh jam mati dan berhenti di pukul 2. Akan tetapi saat subuh ia bangun, seluruh jam sudah kembali normal. Siva mengecek jam di ponselnya yang otomatis diatur jaringan, dan jam yang tadinya mati itu kembali normal, sama persis seperti jam ponselnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Harusnya kalau jam yang tadinya mati, begitu hidup kembali akan lebih lambat, bukan? Tapi ini normal. Kalau kemarin semua jam mati total dan baru hidup kembali setelah mereka setel ulang, benar-benar aneh, bukan? Kamu gak sekalian nanya sama si nenek, ada apa dengan jam 2? Tanya Siva, memecah keheningan di antara mereka. Lupa kak, jawab Amelia sambil meringis. Ia benar-benar lupa dengan jam 2. Harusnya ia bertanya itu. Amelia yakin sang nenek pasti tahu jawabannya. Sementara Amelia memeriksa barang-barang, Siva memeriksa lantai dan juga dinding. Siapa tahu ada ruang rahasia di sana. Siva mengetuk-ngetuk lantai dan dinding. Siapa tahu ada yang kopong juga. Kalau kopong kemungkinan besar ada sesuatu di dalamnya. Dinding dan lantainya normal, ujar Siva begitu ia sudah selesai memeriksa seluruh dinding dan lantai yang ada di sana. Barang-barang di sini juga normal kak, sahut Amelia. Maksudnya sejauh ini yang sudah aku periksa semuanya normal, gak ada petunjuk apapun, cuma barang-barang bekas yang gak berguna. Siva memeriksa jam yang ada di ponselnya. Sudah hampir pukul 12 siang. Kita istirahat dulu aja, periksa kondisi mama, ujarnya, dan diangguki oleh sang adik. Mereka lantas istirahat sebentar, membersihkan diri dan kemudian memeriksa keadaan ibunya. Ting tong. Ada tamu kak, siapa ya? Bisik Amelia di telinga Siva. Siva menggeleng pelan. Kamu duluan ke kamar mama, biar kakak yang ke depan. Amelia mengangguk paham. Ia lantas membawa makan siang ke kamar ibunya, sedang sang kakak memeriksa tamu yang ada di depan. Siva tersenyum lebar begitu mengetahui siapa tamunya. Ya, tamunya adalah kurir yang mengantarkan gembok yang tadi ia beli. Cepat juga, gumam Siva setelah kurir tersebut berlalu. Saat Siva hendak menutup pintu, ia mendengar suara lirih di telinga kanannya. Kerja bagus, lirih suara itu dengan sangat jelas. Siva langsung spontan menoleh, akan tetapi ia tidak mendapati apapun di sekitarnya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk perempuan itu meremang hebat. Dengan segera ia berlari menaiki anak tangga dan bergabung bersama adik dan ibunya. Kakak kenapa ngos-ngosan gitu? Siapa tamu tadi? Tanya Amelia begitu melihat sang kakak masuk dengan nafas ngos-ngosan. Orang jahat ya? Tanyanya penasaran. Orang jahat? Ulang Hana dengan kening berkerut dalam. Siva menggeleng dengan segera. Setelah nafasnya stabil, barulah ia menjawab. Tadi itu kurir yang nganterin belanjaan kakak, jawabnya, dan disauti. Oh, panjang oleh Amelia dan Hana. Gimana keadaan mama? Tanya Siva sambil memeriksa suhu tubuh ibunya. Syukurlah, suhu tubuh ibunya sudah normal. Mama sudah baikkan berkat kalian, diri Hana. Di sisi lain, ibu dan kedua anak gadisnya itu saling berpandangan saat mendengar suara perempuan menyanyi dari luar kamar. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Suara itu diri tapi sangat jelas. Kakak sama mama dengar, bisik Amelia dan diangguki oleh ibu dan kakaknya. Baca doa, diri Hana dan diangguki oleh kedua anaknya. Mereka membaca ayat kursi di dalam hati sambil melanjutkan aktivitas yang terjeda. Amelia menyuapi ibunya makan siang, sedangkan Siva hanya duduk saja tidak berani keluar kamar. Baru 2 hari di rumah angker, rasanya sudah seperti 2 tahun. Kalau begini terus menerus, Siva bisa stres. Ia bisa tua terlalu dini akibat terlalu banyak mikir dan sering ketakutan. Pokoknya jika nanti ayahnya sudah pulang, Siva akan bicara serius dengan sang ayah. Kalau ayahnya tidak mau membeli rumah baru, ayahnya harus mengundang orang untuk membacakan doa di rumah angker mereka. Sementara itu, suara perempuan menyanyi masih terdengar jelas dari luar kamar. Akan tetapi, semakin lama suara itu semakin jelas, dan mereka semua sepakat kalau suara itu berasal dari dalam kamar yang saat ini mereka tempati. Mereka bertiga saling berpandangan, dan tak lama
Beberapa detik kemudian, suara merdu orang menyanyi itu berubah menjadi tawa. Tawa yang memekakkan telinga siapapun yang mendengarnya. Akan tetapi, hanya ada suara saja, tidak ada wujudnya. Setidaknya suara saja lebih baik karena mereka tidak siap jika harus melihat penampakan yang sangat menyeramkan. Suara saja sudah seram, apalagi ditambah penampakan. Suara itu terus terdengar hingga 10 menit lebih. Hana, Siva, dan Amelia tetap berada di sana. Karena entah mengapa, kaki mereka menjadi lemas dan tidak kuat untuk diajak berjalan. Dan suara itu hilang dengan sendirinya setelah 10 menit lebih. Mah, kalau kayak gini terus, kita gak akan kuat. Kita harus ngomong ke papa. Papa mah enak, jarang di rumah, gak kayak kita, sering di rumah. Terutama mama. Hampir setiap hari mama selalu di rumah. Lia gak bisa tenang sekolah kalau mama sendirian di rumah angker kayak gini, lirih Amelia sambil menatap wajah ibunya lekat-lekat. Hana tersenyum manis ke arah anak bungsunya. Mama gak apa-apa, ada Tuhan yang jagain mama, ujarnya. Kalau sudah membawa nama Tuhan, Amelia tidak lagi untuk protes. Ia diam 1000 bahasa. Setelah duhur, Siva dan Amelia kembali memeriksa gudang. Mereka memeriksa gudang sampai sore. Akan tetapi setelah semuanya mereka periksa, tidak ada apapun yang mencurigakan di sana. Siva dan Amelia terduduk lemas di sisi kolam renang. Mereka lemas karena tidak ada petunjuk apapun di sana. Gimana ini, Kak? Cara apa lagi yang harus kita lakukan? Periksa gudang sudah, tapi nggak ada apa-apa di sana, keluh Amelia seraya merendam kakinya di dalam kolam. Siva tak langsung menjawab pertanyaan adiknya. Ia berpikir keras, kemungkinan apa lagi yang bisa menjadi petunjuk tentang hantu perempuan di rumah mereka? Kita belum periksa seluruh ruangan ini. Masih ada perpustakaan. Siapa tahu ada sesuatu di sana, ujar Siva dengan penuh semangat. Amelia menggeleng pelan. Kayaknya gak ada apa-apa deh. Aku pernah masuk sana, isinya cuma buku-buku papa dan mama. Iya, waktu pertama kali datang, Amelia sudah masuk ke perpustakaan itu bersama sang ibu. Sebelum mereka pindah, Johnny sudah membawa seluruh barang-barang mereka dari rumah lama ke rumah baru ini. Johnny membawa barang sendirian untuk pindahan. Setelah semua barang berpindah tempat, barulah Johnny membawa keluarganya untuk pindah. Hal itu Johnny lakukan untuk efisiensi waktu. Ia mau istri dan anak-anaknya tinggal datang saja. Tidak perlu susah payah berhadapan dengan kardus-kardus besar yang menyakitkan mata. Dan memang, baik Hana, Siva, dan juga Amelia merasa nyaman dengan pindah rumah yang mereka lakukan. Tidak ada kardus-kardus besar yang merepotkan. Mereka hanya datang dengan koper berisi pakaian dan beberapa barang penting lainnya, seperti orang yang sedang liburan saja. Kita coba periksa saja. Siapa tahu ada sesuatu yang tersembunyi di sana, ujar Siva dengan penuh semangat. Amelia mengangguk setuju. Ting ting. Grup WhatsApp keluarga mereka berdering. Johnny mengabarkan pada istri dan anak-anaknya kalau malam ini ia tidak pulang. Ia masih harus lembur sampai besok. Amelia dan Siva tersenyum penuh arti saat mereka selesai membaca pesan dari sang ayah. Kalau malam ini ayah mereka tidak pulang, itu artinya mereka memiliki kesempatan untuk mengecek perpustakaan sampai malam. Siva dan Amelia memeriksa perpustakaan dengan penuh semangat. Sementara itu, Hana yang kondisinya belum pulih sedang istirahat di kamar. Suhu tubuh Hana memang sudah normal. Akan tetapi kondisi tubuhnya masih lemas karena sejak sakit ia hanya makan 1 kali saja. Sisanya, ia hanya minum jus dan air mineral. Otomatis ia tidak memiliki energi banyak, hanya dengan minuman saja. Mama keren ya, Kak, gambarnya bagus banget, ujar Amelia sambil senyum-senyum sendiri melihat gambar ibunya di sebuah buku jurnal. Siva mengangguk setuju. Darah seni ibunya memang sangat tinggi. Coret-coret asal aja bisa menjadi lukisan indah. Sedangkan Siva dan Amelia, keduanya tidak bisa menggambar. Mereka hanya bisa menggambar 2 gunung, sawah, awan, dan matahari. Itu saja. Amelia, sini! Siva berteriak antusias setelah ia membaca beberapa bagian buku yang baru saja ia temukan. Amelia menurut, mendekat ke kakaknya, dan mereka sama-sama membaca buku diari berwarna pink yang sudutnya sudah terbakar sedikit. Mungkin seseorang mencoba untuk membakarnya.
Akan tetapi karena satu dan lain hal, mereka membatalkan niatnya itu. Buku tersebut Syifa dapatkan dari tumpukan buku-buku milik ayahnya. Entah sang ayah tidak tahu buku itu ada di sana atau bagaimana. Bisa jadi itu adalah buku punya pemilik rumah lama yang masih tertinggal. Aku nggak tahu kalau ternyata dia adalah suami orang, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai duda. Hingga malam itu tiba. Malam saat aku melihat notifikasi pesan yang masuk ke ponselnya dari istri pertama dia. Iya, dia menjadikan aku sebagai istri kedua. Dan aku dinikahi secara siri. Bodohnya aku. Mau saja dinikahi secara rahasia. Harusnya sebagai perempuan aku bisa tegas dan gak mau dinikahi secara siri atau rahasia. Putri Intan. Syifa dan Amelia saling melempar pandang begitu mereka selesai membaca lembar pertama. Walaupun mereka tidak di posisi Intan, tapi mereka bisa merasakan bagaimana sakitnya hati Intan begitu mengetahui ternyata suaminya berbohong. Syifa lalu membuka lembar selanjutnya, dan mereka kembali membacanya. Aku gak tahu dia sudah gila atau bagaimana, tapi setelah aku selidiki ternyata dia bukan cuma punya 2 istri, tapi 3. Aku merasa hidupku benar-benar hancur. Aku menyesal menjadi istrinya. Aku menyesal menikah secara sembunyi-sembunyi. Putri Intan. Lagi-lagi Syifa dan Amelia dibuat kehabisan nafas karena menahan emosi yang membuncah di dada. Mereka kesal dengan suami Intan yang playboy. Mereka berasumsi gara-gara laki-laki playboy itu Intan gantung diri. Dan karena Intan gantung diri, rumah yang saat ini mereka tempati jadi angker. Aku gak mau hidup kayak gini. Aku pingin mati saja. Aku gak mau berbagi suami. Aku benar-benar mencintainya. Aku menyesal gak dengerin kata mama papa. Padahal mama papa sudah melarang aku nikah sama dia. Tapi dengan bodohnya aku maksa mau nikah sama dia. Dan jadinya kayak gini. Aku terluka. Putri Intan. Kak, sudah malam kak. Kita keluar dari sini yuk, ke kamar, ajak Amelia dan disetujui oleh Syifa. Keduanya lantas masuk ke kamar Syifa. Tapi sebelum itu, mereka menyempatkan diri melihat keadaan ibu mereka yang berada di kamarnya. Ibu mereka tengah tertidur pulas. Mungkin itu efek samping obat yang belum lama ia minum, menimbulkan kantuk. Kita baca lagi kak, ajak Amelia. Syifa mengangguk setuju. Keduanya lalu naik ke atas ranjang dan memasang selimut tebal. Mereka duduk di atas kasur sambil bersandar pada sandaran tempat tidur. Pantas saja dia jarang mengunjungi aku. Alasannya sibuk kerja, tapi ternyata dia punya 3 istri. Jam 2. Setiap dia beralasan kerja, dia selalu mengirim chat atau menelpon jam 2 dini hari. Mungkin dia melakukan itu di saat istri yang ia tunggu sedang tertidur pulas. Ya, jam 2 dini hari adalah waktunya untuk terlelap dengan damai. Putri Intan. Jam 2 kak, bisik Amelia dan diangguki oleh Syifa. Keduanya lantas membuka lembar selanjutnya dan mulai membaca dalam hati. Baru saja aku menginterogasi dia, dan dia ngaku dengan entengnya. Dia memang sengaja menikahi 3 perempuan sekaligus karena mau punya anak laki-laki. Pernikahan pertamanya dikaruniai 2 orang anak perempuan, sedangkan aku dan istri ketiganya belum punya anak. Tapi kalau begini keadaannya, aku gak mau punya anak dari dia. Laki-laki brengsek yang hobi mempermainkan perasaan perempuan. Memangnya kenapa kalau anak perempuan? Apa salahnya punya anak perempuan? Dasar laki-laki gila. Putri Intan. Kak, masih mau lanjut? Bisik Amelia dan diangguki oleh Syifa. Syifa sangat penasaran dengan ending kisah Intan. Ia bertekad menyelesaikan bacaannya malam ini juga. Toh buku tersebut tidak tebal, pasti bisa selesai malam ini. Ternyata aku hamil. Aku sudah hamil 8 minggu. Aku benar-benar gak mau punya anak dari dia. Aku mau bunuh diri saja. Aku benci dia. Aku benci anak dari dia. Putri Intan. Syifa membuka lagi halaman selanjutnya. Akan tetapi itu adalah catatan terakhir seorang Intan. Tidak ada lagi catatan setelah itu. Beberapa lembar terakhir kosong melompong. Foto? Amelia memungut beberapa lembar foto yang jatuh akibat kakaknya membuka buku tersebut dengan posisi buku yang berdiri, sehingga membuat foto yang terselip di sana terjatuh. Baik Syifa dan Amelia sama-sama menahan nafas saat melihat foto ayah mereka bersama seorang perempuan cantik dengan sangat mesra. Foto itu ada 5 lembar.
Foto pertama adalah saat acara pernikahan. Foto kedua selfie dengan posisi ayah mereka mencium pipi si perempuan. Foto ketiga mereka berada di sebuah taman, mereka berpelukan. Foto keempat mereka sedang berada di restoran, mereka tersenyum lebar. Foto terakhir selfie lagi. Gak mungkin, Siva menggeleng dengan kuat. Gak mungkin yang dimaksud Intan adalah Papa. Papa gak mungkin sebrengsek ini. Mungkin Papa kalian memang brengsek, lirik suara tanpa wujud tepat di telinga Siva dan Amelia. Intan. Pukul 2 dini hari, Hana terbangun saat mendengar suara tangis perempuan dari luar kamarnya. Setelah ia menajamkan pendengarannya, ia pun tahu kalau suara itu berasal dari kamar Siva. Krek. Begitu pintu terbuka, Hana mendapati Siva dan Amelia tengah terlelap dengan posisi berhadapan-hadapan. Kondisi kamar putrinya terang benderang karena sejak mengalami kejadian mistis di rumah tersebut, baik Siva dan Amelia tidak mau tidur dalam kondisi gelap ataupun remang-remang. Pencahayaan harus terang benderang. Pikiran jernih Hana terbuka. Ia sadar kalau suara tangis yang tadi ia dengar bukanlah suara manusia. Tiba-tiba saja, pandangan mata Hana tertuju pada sebuah buku yang dipeluk oleh Amelia. Lia kebiasaan deh baca sambil tiduran, Hana bermonolog. Hana berniat untuk menyingkirkan buku tersebut ke atas nakas. Akan tetapi, pandangan matanya terganggu dengan beberapa lembar foto yang jatuh dari buku tersebut. Hana lalu memungut foto tersebut dan memeriksanya. Seketika itu juga, sesak langsung memenuhi dadanya. Bagaimana tidak, ia melihat suami tercintanya tengah berfoto mesra dengan seorang perempuan muda dan cantik. Perempuan itu mirip dengan hantu yang sering mengganggunya. Jangan-jangan Hana langsung memeriksa buku diari tersebut. Ia membaca huruf demi huruf dengan dada yang bergemuruh penuh sesak. Tepat pada lembar terakhir, Hana tak kuat menyembunyikan tangisnya. Ia menangis dalam diam sambil memeluk lutut di lantai yang dingin. Pantas saja, beberapa tahun terakhir ini Johnny sering sekali beralasan lembur. Dulu suaminya itu selalu pulang tepat waktu, padahal Johnny masih bekerja di perusahaan yang sama dan masih menjabat di posisi yang sama pula. Masa ia dulu jarang lembur, lalu sekarang sering lembur? Ternyata Johnny selingkuh. Selain jarang di rumah, uang bulanan juga berkurang drastis. Hana selalu mencukupi kebutuhan hidup menggunakan uang pribadinya. Dan semua itu tidak diketahui oleh Siva maupun Amelia. Dua anaknya itu masih mendapatkan uang jajan seperti biasa. Tentunya, uang jajan itu adalah pemberian Hana, bukan Johnny. Uang pemberian Johnny hanya cukup untuk membeli kebutuhan sembako. Johnny beralasan sedang berinvestasi untuk masa tua. Oleh karena itu ia memotong uang bulanan kepada Hana. Sejak awal, baik Johnny maupun Hana memang memiliki kesepakatan untuk tidak mencampuri urusan ponsel masing-masing pihak. Mereka cukup percaya satu sama lain. Ternyata, kepercayaan Hana dinodai oleh Johnny. Mama, Hana segera mengusap air matanya, menggunakan punggung tangan begitu mendengar suara Siva. Ia tidak mau Siva melihatnya menangis. Namun ternyata, Siva sudah tahu kalau ibunya menangis. Siva melihat ibunya memeluk diari Intan dengan erat. Petaka dalam keluarga telah terjadi. Siva tidak mengeluarkan suaranya lagi. Ia tahu ibunya sangat terpukul. Perempuan 20 tahun itu memeluk ibunya dengan erat. Siva pun sama. Ia sama-sama terpukul seperti ibunya. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Badannya bergetar di dalam pelukan sang ibu karena menangis hebat. Mendengar suara tangis sang kakak, Amelia pun ikut bangun. Gadis remaja itu langsung tahu apa yang terjadi karena ia melihat buku diari Intan tergeletak di samping ibunya. Tadi Amelia lupa menyimpan buku tersebut. Ia terlalu mengantuk sehingga tidak sempat untuk menyimpan buku rahasia tersebut di tempat yang aman. Lagi pula, ia tidak menyangka ibunya akan mendatangi mereka ke kamar. Di sisi lain, Johnny duduk sambil menunduk dalam-dalam. Ia tengah disidang oleh istri dan juga anak-anaknya.
Ia tidak mengelak, karena memang semua fakta sudah diketahui oleh mereka. Johnny mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada istri dan juga anak-anaknya. Biar bagaimanapun, ia masih mencintai mereka semua. Ia memang sangat menginginkan anak laki-laki, tapi bukan berarti ia membenci anak perempuan. Entah mengapa, Johnny sangat menginginkan anak laki-laki. Ia pun tidak tahu mengapa rasa itu tumbuh begitu besar. Rumah baru ini adalah rumah yang ia berikan untuk tempat tinggal dirinya dan Intan. Ia mengunjungi Intan seminggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu. Papa benar-benar minta maaf, sesal Johnny dengan sungguh-sungguh. Aku mau kita cerai, lirih Hana dengan suara bergetar karena menangis. Johnny yang tadinya menunduk langsung mengangkat kepalanya dan menatap Hana lekat-lekat. Ia tidak menyangka akan seperti ini. Ia belum siap kehilangan Hana. Johnny menggeleng pelan. Please, kasih aku kesempatan ya. Aku janji tidak akan ngulang lagi. Mohonnya sungguh-sungguh. Istri ketiga papa gimana? Papa mau punya 2 istri sekaligus, tembak Siva dengan sinis. Papa akan ceraikan dia, sahut Johnny dengan segera. Siva tersenyum sinis. Enak banget ya jadi papa. Mudah banget bilang mau nyerahin istri. Papa gak mikirin perasaan perempuan. Papa egois. Johnny terdiam 1000 bahasa. Ia kembali menunduk dalam-dalam. Ia tahu dirinya salah. Akan tetapi, jika disuruh memilih antara Hana atau istri ketiganya, Johnny akan memilih Hana. Walaupun istri ketiganya masih muda dan cantik. Bagi Johnny, tidak ada perempuan sebaik Hana. Ia menikah lagi bukan karena mencintai mereka, akan tetapi ia hanya menginginkan anak laki-laki dari mereka. Saat mengetahui Intan gantung diri dalam kondisi hamil, Johnny tidak terlalu sedih. Entahlah, mungkin ia memang psikopat. Brengsek. Ya, Johnny emang brengsek. Ia mengakui itu, tapi bukankah orang brengsek sekalipun masih memiliki kesempatan untuk menjadi baik? Aku gak mau hubungan ini dilanjutkan. Aku mau kita cerai, tegas Hana. Sontak, Johnny bagai ditampar dengan kuat. Ia bersimpuh di kaki istrinya yang tengah duduk di sofa panjang. Air matanya mengalir dengan deras. Bukan air mata buaya. Akan tetapi, ia benar-benar sedih dan terpukul. Ia masih ingat betul bagaimana dulu ia menyunting Hana. Mereka berjuang bersama. Hana menemaninya dalam senang maupun susah. Bahkan saat uang bulanan ia pangkas, Hana tidak komplain. Hana adalah istri yang sangat pengertian. Aku mohon, kasih aku kesempatan, mohon Johnny dengan diiringi isak tangis. Amelia dan Siva yang melihat itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sama-sama membenci perbuatan ayahnya, tapi di sudut hati yang lain, mereka masih mencintai sang ayah. Keputusan untuk berpisah atau tidak adalah murni keputusan ibunya. Mereka tidak bisa memaksakan kehendak sang ibu. Aku mohon, Han. Aku gak bisa, sahut Hana dengan suara dingin. Hana yang biasanya memiliki idealisme untuk menyelesaikan masalah rumah tangga berdua saja dengan Johnny, kali ini ia terpaksa melanggar idealismenya. Baginya ini adalah masalah serius. Siva dan Amelia wajib tahu. Hana, aku janji, aku gak akan ngulangin kesalahan yang sama, mohon Johnny dengan sungguh-sungguh. Belum sempat Hana merespon, mereka semua dikagetkan dengan suara teriakan yang sangat kencang sekali. Saat ini sudah pukul 11 malam. Suara teriakan itu memecah kesunyian malam. Tiba-tiba saja, suara teriakan tadi berubah menjadi tawa yang sangat memekakan telinga. Lalu, dari plafon muncul Intan dengan tampang yang menyeramkan. Intan merayap di plafon sambil menyeringai. Ia lalu menjatuhkan lampu hias yang kebetulan berada tepat di atas kepala Johnny. Lampu itu menghantam kepala Johnny hingga membuat kepala Johnny bersimbah darah. Baik Hana, Siva dan Amelia berteriak histeris melihat darah yang mengalir deras membanjiri kepala Johnny. Sementara itu, sosok Intan tertawa semakin keras saat melihat darah yang mengalir begitu deras. Intan menjilati darah itu dengan beringas. Hal itu membuat Hana pingsan, sedangkan Siva dan Amelia sudah sangat pucat. Tubuh mereka lemas, dan juga dada mereka berdetak sangat kencang. Siva dan Amelia
ingin menolong ayah mereka. Akan tetapi tubuh mereka sangat lemah sekali. Mereka benar-benar kehilangan tenaga. Bahkan untuk sekedar teriak minta tolong saja, mereka tidak bisa. Intan dengan wajah menyeramkannya itu masih menjilat seluruh darah yang keluar dari kepala Joni. Sementara Joni sudah pingsan sejak beberapa detik yang lalu. Astagfirullah, Intan, stop! Teriak Syifa setelah ia mendapat kesadarannya. Intan terkekeh sambil terbang ke arah Syifa. Hantu perempuan itu menutup mata Syifa menggunakan tangan dinginnya yang panjang. Ia tertawa lagi, tawa yang lebih kencang dari sebelumnya. Melihat kejadian menyeramkan itu, Amelia juga ikut pingsan karena ia sudah benar-benar lemas. Sedangkan Syifa terus membaca ayat kursi di dalam hati. Di sisi lain, Syifa dan Amelia menabur bunga ke atas sebuah makam yang masih basah. Mereka sama-sama tidak menyangka endingnya akan seperti ini. Sejak kejadian sidang keluarga dan kecelakaan akibat kejatuhan lampu malam itu, hubungan Hana dan Joni benar-benar kandas. Beberapa bulan kemudian, Hana menggugat cerai dan dikabulkan oleh pengadilan. Selain itu, istri ketiga Joni juga sudah mendengar kabar tentang suaminya itu. Joni sendiri yang memberitahu istri ketiganya itu. Istri ketiganya yang merasa dibohongi juga menceraikan Joni. Joni yang merasa sangat depresi mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak obat mah hingga overdosis. Joni ditemukan sudah tidak sadarkan diri di kamarnya. Joni ditemukan sudah tidak bernyawa lagi oleh rekan kerja dan tetangganya. Saat itu, rekan kerjanya mencari Joni karena ia sudah berhari-hari tidak masuk kerja. Kemudian rekan kerjanya itu meminta bantuan warga setempat untuk mengecek rumah Joni. Kebetulan warga setempat juga sedang khawatir dengan kondisi Joni. Pasalnya, Joni jarang terlihat keluar rumah dan sudah 3 hari ia tidak keluar rumah. Akhirnya, para warga dan rekan kerja Joni memutuskan untuk membobol pintu rumah Joni dan mereka mendapati keadaan Joni sudah tidak bernyawa lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, Joni diperkirakan sudah tidak bernyawa 3 jam setelah ditemukan warga. Setelah bercerai, Joni tinggal sendiri, sedangkan Syifa dan Amelia memilih tinggal bersama ibu mereka di sebuah kontrakan kecil. Joni sangat depresi dengan masalah hidup yang menimpanya. Berbulan-bulan ia hanya bergelung dengan kesedihan. Ia sadar, semua itu ia yang memulai. Ia yang bermain api, dan ia pula yang terbakar. Akan tetapi, ia tidak siap dengan semua ini. Ia tidak siap ditinggalkan istri tercinta dan anak-anaknya. "Papa pulang yang tenang ya," lirih Amelia dengan suara yang tidak jelas karena ia menangis. Ia menyesal meninggalkan ayahnya sendirian. Harusnya sebagai anak, ia tidak egois. Walaupun ia marah, ia harus bisa marah dengan akal sehat. Harusnya ia bisa membaca kondisi ayahnya yang terpukul secara psikis. Harusnya ia tetap tinggal di rumah ayahnya agar kejadian ini tidak terjadi. "Kak, kita pulang yuk," ajak Amelia sambil menyenggol lengan Syifa yang sejak tadi hanya melamun saja. Syifa yang kaget berdehem pelan. Kemudian ia mengangguk dan setuju untuk pulang. Ini adalah hari ke-7 setelah kepergian Joni. Baik Syifa dan Amelia masih sama-sama terpukul, pun sama dengan Hana. Walaupun ia sakit hati atas perbuatan mantan suaminya itu, akan tetapi ia juga merasa sedih atas kepergian Joni untuk selama-lamanya. Biar bagaimanapun, Hana pernah hidup sangat lama dengan Joni. Ia baru berpisah beberapa bulan saja. Tentu saja, benih-benih cinta itu masih ada di hati Hana. Saat datang ke pemakaman Joni, Hana tak kuasa menahan sedihnya. Ia pun pingsan di sana. Di sisi lain, malam ini Syifa dan Amelia tidak pulang ke rumah ibu mereka. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah mendiang sang ayah, barang 1 malam saja. Sejak kejadian Joni tertimpa lampu, Intan sudah tidak pernah lagi menampakkan dirinya. Hantu Intan benar-benar hilang sejak malam itu. Entahlah, mungkin Intan sudah puas karena sudah membalaskan dendamnya kepada Joni, atau mungkin memang Intan sudah bisa berdamai dengan keadaan sehingga ia bisa pulang dengan tenang. Sejak kejadian malam itu juga, baik Syifa dan Amelia sering mendatangi makam Intan untuk berziarah. Mereka mendoakan yang terbaik untuk Intan. Syifa dan Amelia menginjakkan kaki ke rumah lama mereka dengan perasaan yang campur aduk antara sedih, kecewa, dan juga menyesal. Kalau sejak awal kita nggak pergi dari rumah ini,
Mungkin papa gak akan pergi dengan cara yang kayak gini, Kak, lirih Amelia. Siva hanya menyahuti dengan anggukan kepala saja. Sejak kepergian ayahnya, Siva banyak melamun dan menjadi pendiam. Di sisi lain, Hana tengah menggambar untuk komik terbarunya. Perempuan 40-an tahun itu menuangkan cerita hidupnya ke dalam sebuah komik. Ia ingin pengalaman hidupnya bisa dijadikan pelajaran bagi banyak orang. Mungkin seharusnya ia bisa memaafkan mantan suaminya agar kejadian ini tidak terjadi. Saat Hana tengah khusyuk menggambar, ia dikagetkan dengan suara erangan laki-laki. Suara itu adalah suara erangan penuh kesakitan. Hana bingung, tidak ada laki-laki di rumahnya. Ia hanya tinggal sendirian saja di rumahnya itu. Lalu tadi, suara siapa? Hana menghentikan aktivitasnya. Ia menajamkan telinganya. Suara itu seperti berasal dari dapur. Hana pun lantas keluar kamar dan memeriksa di dapur. Dan betapa kagetnya ia begitu melihat almarhum mantan suaminya tengah mengerang kesakitan di lantai dapur. "Mas!" panggil Hana dengan suara bergetar karena takut dan juga iba. "Hana," lirih Johnny dengan bibir yang tertutup rapat. Tiba-tiba saja wajah Johnny yang semula normal berubah jadi sangat menyeramkan. Matanya melotot tajam dan ia mengeluarkan air mata darah. Johnny menangis pilu sambil mengerang kesakitan. Darah kental dan bau anjir menguar di dapur kecil tersebut. "Astaghfirullahaladzim." Hana membaca istighfar dan ayat kursi dengan tubuh yang gemetar. Tepat bacaan ayat kursi yang ketiga, Johnny hilang dari sana seperti hilang ditelan bumi. Hana membaca istighfar beberapa kali. Ia tidak bisa fokus kerja. Akhirnya ia menunda pekerjaannya dan lalu mengambil air wudhu untuk mendoakan mendiang mantan suaminya. Ia ingin mendiang mantan suaminya bisa pulang dengan tenang. Di sisi lain, Siva dan Amelia tengah terlelap dengan damai. Mereka tidur bersama di kamar lama mereka. Namun tiba-tiba tidur mereka terganggu dengan suara tangis seorang laki-laki yang sangat menyayat hati. "Tolong!" lirih suara itu disertai dengan tangis. Baik Siva dan Amelia saling melempar pandang. Keduanya lalu sepakat untuk memeriksa suara tersebut. Suara tersebut datang dari kamar almarhum ayah mereka. Begitu pintu terbuka, mereka melihat ayah mereka terbaring di atas ranjang dengan tampang kesakitan. Papa kenapa?" Amelia mendekati ayahnya dengan segera. Ia memegang tubuh ayahnya. Akan tetapi, tangannya menembus tubuh itu. Amelia lalu sadar kalau ayahnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang saat ini ada di depannya adalah arwah ayahnya. Amelia menangis terseduh-seduh di lantai yang dingin. "Papa, pulang yang tenang ya. Dia sama Kak Siva akan selalu mendoakan Papa," lirihnya. Sementara itu, tiba-tiba saja Johnny terbang ke atas dan menembus plafon, lalu hilang dari pandangan. Amelia semakin menangis pilu. Sedangkan Siva yang memang lebih banyak diam akhir-akhir ini, memeluk adiknya erat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah kepergian sang ayah untuk selamanya, Siva dan Amelia cukup posesif kepada ibu mereka. Bukan apa-apa, saat ini orang tua yang mereka punya hanya ibu saja. Mereka ingin menjadi anak yang berbakti dalam versi mereka. Hana dilarang melakukan pekerjaan rumah yang berat-berat. Selain itu, Siva yang dulunya hanya kuliah saja, sekarang mulai kerja part-time agar ibunya tidak terlalu berat mencari uang. "Mah, kalau mama mau nikah lagi boleh kok. Dia gak tega lihat mama banting tulang sendirian kayak gini. Kalau punya suami kan nafkah ditanggung suami," ujar Amelia sambil meringis. "Hus, nikah lagi. Kamu pikir nikah itu gampang?" omel Hana yang sedang memasak nasi goreng. "Ya kalau ada yang cocok kenapa enggak mah?" sambung Siva yang sudah mulai banyak bicara. Ya sekarang perlahan-lahan Siva sudah mulai mau bicara banyak. "Aduh, kalian ini apa-apaan sih? Mama lagi masak, jangan diganggu. Mending kalian bantuin mama nyapu dan ngepel," ujar Hana dengan tangan yang lincah mengolak-alik masakan. Amelia dan Siva menurut. Kalau dulu mereka akan bersungut-sungut, sekarang mereka akan melakukan semua perintah ibu mereka dengan diiringi senyuman. Mereka benar-benar berubah menjadi anak yang manis.
Ya, terkadang kita baru merasa menyesal setelah kehilangan orang yang kita sayang, seperti halnya Siva dan Amelia. Dulu mereka sangat cuek kepada sang ayah. Lalu setelah ayah mereka tiada, barulah mereka menyesal atas perbuatan mereka dulu. Prang! Hana, Siva, dan Amelia sontak menoleh ke arah sumber suara. Di sudut dapur, tampak sosok Johnny menatap ke arah mereka bertiga dengan tatapan yang menyeramkan. Wajah pucat, mata melotot, dan mulut yang menggeram seperti menahan sakit. Siva dan Amelia memandang seorang laki-laki muda yang duduk di hadapan mereka. Laki-laki itu ingin membeli rumah mendiang Johnny untuk dijadikan museum horor. Kalau harganya saya naikin gimana, Mbak? Setuju? Tanya laki-laki tersebut. Siva menggeleng tegas. Ia dan Amelia tidak berniat untuk menjual rumah ini. Rumah ini menyimpan banyak kenangan tentang kedua orang tua mereka. Nggak bisa, Mas Albert. Kami nggak berniat untuk menjual. Tolaknya sopan. Albert sudah berkomunikasi dengan Siva selama 5 hari terakhir. Ia terus memohon agar Siva mau menjual rumah mendiang ayahnya. Akan tetapi, Siva tetap kekeh dan tidak berniat menjual rumah lama mereka. Albert berniat akan menjadikan rumah ini sebagai museum pribadi. Ia akan menyimpan barang-barang keramatnya di rumah ini. Selain dijadikan museum, rumah ini juga akan ia gunakan untuk buka praktek spiritual. Sebelumnya ia sudah membuka praktek di sebuah apartemen, akan tetapi di sana kurang laris. Ia percaya, tempat pun bisa berpengaruh terhadap kelarisan sebuah usaha. Kalau tempat prakteknya angker, otomatis kredibilitasnya di mata masyarakat akan naik. Amelia melirik kakaknya yang duduk persis di sebelahnya. Sedari tadi ia hanya diam saja karena Albert tidak mengajaknya untuk bicara. Entahlah, mungkin Albert melihatnya sebagai anak kecil yang tidak bisa diajak bernegosiasi. Mas Albert, saya nggak berniat untuk menjual rumah ini, tegas Siva. Ia sedang mengusir Albert dengan halus. Ia ingin agar Albert segera pulang. Ia sudah lelah menghadapi Albert yang keras kepala. Sudah dikatakan rumah ini tidak dijual, tapi laki-laki usia kepala 3 itu terus saja mohon. Mbak Siva, coba dipertimbangkan lagi. Rumah ini kosong, gak ditempati, mubazir, ujar Albert sambil menatap Siva lekat-lekat. Maaf Mas Albert, kami gak akan menjual rumah ini. Rumah ini akan segera kami tempati kembali, sahut Amelia yang sejak tadi hanya diam. Ia sudah gerah dan tidak bisa menahan untuk tidak bicara. Albert melirik Amelia sekilas. Kemudian ia kembali menatap Siva. Tolonglah Mbak Siva, mohonnya dengan ekspresi memelas. Amelia yang melihat itu menjadi geram bukan main. Dia ini juga manusia loh. Mengapa Albert tidak menganggapnya ada? Kurang ajar sekali tamu sialan ini. Maaf Mas Albert, kami ada urusan, ujar Amelia dengan suara yang tidak bersahabat. Baru saja Albert hendak membuka suara, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari lantai atas. Papa kamu datang, lirih Albert sambil menatap Siva. Amelia semakin geram dibuatnya. Albert benar-benar kurang ajar, sama sekali tidak menganggapnya ada. Apa salahnya mengatakan papa kalian yang artinya ditujukan kepada ia dan sang kakak? Ini tidak, Albert hanya mau berbicara dengan Siva. Angin dingin menerjang wajah mereka bertiga. Siva dan Amelia yang sudah terbiasa melihat penampakan ayah mereka sekarang sudah bisa tenang. Kakak beradik itu tidak panik seperti dulu. Papa, lirih Amelia saat melihat sosok ayahnya berdiri di sudut ruangan. Ayahnya itu menatap tidak suka ke arah Albert. Dengan gerakan secepat kilat, Johnny terbang dan lantas mencekik Albert. Kemudian Johnny juga memuntahi Albert dengan darah segar. Maaf ya, aku gak akan ganggu anak kamu lagi. Aku gak jadi beli rumah ini, ujar Albert dengan ketakutan. Mendengar janji Albert, Johnny langsung melepaskan cengkramannya pada leher Albert. Hantu laki-laki itu lantas hilang dari pandangan Albert yang ketakutan. Langsung mengambil langkah 1000 untuk pulang. Usut punya usut, Albert adalah paranormal palsu. Ia ingin membeli rumah angker agar orang-orang mempercayainya sebagai paranormal. Hantu sialan, makinya saat ia sudah berada di dalam mobil. Dengan tangan gemetar, Albert melajukan mobilnya untuk pulang. Ia berjanji tidak akan lagi mengganggu Siva. Ia sudah melupakan rumah angker tersebut. Ia akan tetap membuka praktek di apartemen lamanya saja. Biarlah pasiennya dikit,
Yang penting di sana tidak ada hantu. Di sisi lain, Albert tahu rumah ini dari mana, Kak? Tanya Amelia saat Albert sudah pergi dari rumah mereka. Nggak tahu. Mungkin dari gosip-gosip yang beredar di sekitar sini, saut Siva sambil merebahkan tubuhnya di sofa panjang. Ia sangat lelah sekali. Entahlah, menghadapi Albert yang keras kepala cukup membuat tenaganya terkuras. Amelia mengangguk paham. Saat ini hampir pukul 2 siang. Pukul 11 tadi, Albert meneror Siva, mengatakan ingin bertemu. Siva sudah menolak dengan alasan sibuk. Akan tetapi Albert keras kepala terus memaksa. Laki-laki menyebalkan itu terus meneror dengan mengirimkan pesan spam. Karena malas terus diteror, akhirnya Siva menuruti keinginan Albert. Kak, kalau rumah ini kosong, rasanya sayang banget. Gimana kalau kita tinggal di sini lagi? Usul Amelia. Mama gimana? Kita ninggalin Mama? Tanya Siva sambil menatap adiknya lekat-lekat. Amelia terdiam. Ia dan Siva sudah pernah mengajak ibu mereka untuk kembali tinggal di sini. Akan tetapi sang ibu menolak. Ya wajar saja, Hana menolak. Karena ia dan Johnny sudah bercerai. Sehingga harta peninggalan Johnny semuanya hanya milik Siva dan Amelia. Hana tidak memiliki hak. Tapi sayang kalau rumah ini kosong, Kak, ujar Amelia sambil memperhatikan sekeliling. Kita sewakan aja, saut Siva asal. Ish, mana ada yang mau nyewa rumah angker gini? Mungkin Albert mau, saut Siva asal. Tiba-tiba saja mata Amelia tertuju pada jam dinding yang ada di ruang tamu tersebut. Jarum jam berhenti total, tepat di angka 2. Ya, kejadian ini memang sudah sering terjadi. Baik Siva dan Amelia sudah paham betul. Pasalnya, ayah mereka meninggal pada pukul 2 siang. Mungkin jam tersebut berhenti untuk mengheningkan cipta sejenak. Siva dan Amelia tidak tahu ada apa dengan jam 2. Intan memiliki memori dengan jam 2. Lantas ayah mereka meninggal pada jam 2. Sudah jam 2 ternyata, ujar Siva saat melihat jarum jam yang berhenti. Kita pulang sekarang yuk, Kak. Aku jadi kepikiran Mama di rumah, ajak Amelia dan diangguki oleh Siva. Semenjak hanya tinggal memiliki satu orang tua saja, Siva dan Amelia tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibu mereka sendirian di rumah. Coba aja Mama mau nikah lagi, pasti aku gak akan seprotektif ini ke Mama, ujar Amelia seraya berdiri dari duduknya. Brak, pum. Terdengar suara benda jatuh dan juga dentuman keras di ruang yang saat ini mereka berdua tempati. Baik Siva dan Amelia melihat sekeliling dengan bingung. Papa? Lirih Amelia tidak yakin. Mungkinkah yang melakukan ini ayahnya? Kalau emang iya, mengapa ayahnya terlihat seperti sedang marah? Tiba-tiba, dari dalam lantai muncul sosok Johnny secara perlahan-lahan. Hantu laki-laki itu menatap kedua anaknya dengan marah. Mata menatap tajam, serta rahang yang mengeras. Siva dan Amelia ketakutan melihat wajah menyeramkan ayah mereka. Kalau biasanya ayah mereka muncul dengan ekspresi sedih dan kesakitan, lalu mengapa sekarang muncul dengan ekspresi marah? Ada apa sebenarnya? Apa yang membuat ayahnya marah? Papa, panggil Siva dengan ragu. Johnny mengeram sambil mengacungkan jarinya ke arah Siva dan Amelia secara bergantian. Siva dan Amelia yang tidak tahu apa maksud dari ayah mereka saling berpandangan dengan kening yang sama-sama berkerut. Siva dan Amelia mundur dengan refleks saat Johnny semakin mendekat ke arah mereka. Johnny mendekat dengan tatapan yang masih sama, tatapan marah. Yang Siva dan Amelia tidak tahu, Johnny tidak suka kedua anaknya itu menyuruh Hana untuk menikah lagi. Darah segar menyembur ke arah Siva dan Amelia. Darah itu berasal dari mulut Johnny yang terbuka sangat lebar. Siva dan Amelia sama-sama berteriak karena ketakutan. Kak, kayaknya Papa marah gara-gara kita nyuruh Mama untuk nikah lagi, ujar Amelia dengan suara yang terputus-putus karena ngos-ngosan. Saat ini mereka berdua sudah berada di luar rumah. Mereka lari terbirit-birit hingga lupa memakai alas kaki. Mereka berada tak jauh dari rumah angker. Keduanya sedang mengatur nafas di bawah pohon mangga milik tetangga mereka. Nggak tahulah, kakak pusing banget. Siva duduk di tanah sambil memijit pelipisnya yang berdenyut. Ia pusing, juga sesak nafas karena shock. Kenapa atuh Neng? Kau duduk di tanah?
tegur seorang ibu tua yang kebetulan lewat di depan mereka. Ibu tersebut walaupun sudah tua, tapi masih terlihat cantik. Kulitnya masih halus, hanya saja rambutnya sudah putih semua. Enggak apa-apa bu, jawab Siva dan lantas bergegas bangun. Kalian dikejar hantu? Tanya ibu tersebut sambil melirik ke arah rumah Siva dan Amelia. Rumah tersebut hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat mereka berdiri saat ini. Amelia menatap kakaknya bingung. Dari mana ibu tua ini tahu? Apakah beliau indigo? Ibu tua itu tersenyum kecil. Ayah kalian nggak suka kalian nyuruh-nyuruh ibu kalian untuk menikah lagi. Dia cemburu. Sambil melirik ke arah rumah. Entahlah, Siva dan Amelia tidak tahu. Mungkin ada ayah mereka di depan rumah, sehingga ibu tua itu sering melirik ke sana. Amelia dan Siva sama-sama melongo, menatap ibu tua tersebut. Fix, ibu di hadapan mereka ini adalah seorang indigo. Sekarang Intan sudah pergi, tapi gantian Joni yang menghuni rumah itu. Ibu tahu sesuatu? Tanya Amelia sambil menggoyang-goyang tangan ibu tersebut. Aneh, tangannya sangat dingin. Sang ibu hanya mengangguk misterius. Siva dan Amelia menoleh ke belakang. Mereka dikagetkan dengan ranting pohon mangga yang jatuh. Keduanya menghembuskan nafas lega saat mengetahui kalau itu adalah suara ranting, bukan suara hantu. Syukurlah bukan hantu, ujar Amelia sambil menoleh lagi ke depan. Namun, gadis cilik itu mengerutkan keningnya dalam saat tak melihat sang ibu yang tadi ada di hadapan mereka. Siva, yang juga menyadari keanehan tersebut, melihat sekeliling dengan janggal kalau ibu tua tadi sudah pergi. Beliau pergi kemana? Mengapa bisa perginya secepat kilat? Mereka hanya menoleh ke belakang beberapa detik. Lalu ketika mereka melihat ke depan lagi, ibu tadi sudah tidak ada. Atau jangan-jangan ibu tadi adalah makhluk halus? Siva bergidik ngeri membayangkan itu. Ini tidak keren, lari dari hantu, lalu bertemu hantu lagi. Kayaknya ibu tadi. Gak usah dilanjutin, Lia. Kakak tahu apa yang ada di pikiran kamu, saut Siva dengan segera. Kak, kita harus cepat kunci pintu, terus pulang. Aku gak nyaman lama-lama di sini, gumam Amelia nyaris tanpa suara. Siva setuju. Keduanya lantas kembali mendekati rumah untuk mengunci pintu. Untunglah saat ini suasana sedang sepi. Orang-orang masih kerja dan belum pulang ke rumah, sehingga tidak ada yang melihat kepanikan kakak adik itu. Kak, atau harusnya kita jual aja rumah ini. Toh kita juga gak nyaman tinggal di sini, ujar Amelia. Gadis cilik itu mulai berubah pendirian. Siva menggeleng tegas. Enggak Lia. Apapun yang akan terjadi, kakak akan tetap pertahankan rumah ini, jawabnya. Amelia diam saja mendengar kata-kata kakaknya. Ia tak berniat mendebat. Baiklah, ia akan percaya pada kakaknya. Keduanya lantas segera mengunci pintu. Kemudian setelah itu segera pulang ke kontrakan kecil ibunya. Tapi kalian gak apa-apa kan? Tanya Hana cemas. Ia baru saja mendengar seluruh cerita dari kedua putrinya. Kami gak apa-apa mah, cuma agak bengek aja. Takutnya kami terkena serangan jantung. Habisnya papa serem banget, Amelia bicara lirih saat mengucapkan kata-kata terakhirnya. Siva menatap adiknya tajam. Jangan ngomong sembarangan, Lia. Nanti papa datang, baru tahu rasa kamu, ujarnya. Amelia meringis sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia sudah kelepasan bicara. Ia lupa kalau saat ini ayahnya sudah menjadi hantu dan mungkin bisa mendengar semua yang ia katakan. Bagaimana jika ayahnya itu merasa tidak nyaman dan lalu datang lagi? Serem. Kalian sih ngomong kok sembarangan. Udahlah, pokoknya mama gak mau dengar kalian nyuruh-nyuruh mama untuk nikah lagi. Kayaknya kita harus ziarah ke makam papa deh, biar papa bisa pulang dengan tenang, usul Siva. Setuju, saut Amelia dan Hana serentak. Dokter forensik mendiagnosa Joni meninggal karena overdosis. Hal itu sengaja dilakukan oleh Joni untuk bunuh diri. Akan tetapi, Siva dan Amelia punya pendapat berbeda. Menurut mereka, sang ayah tidak bunuh diri. Ayah mereka lapar tapi tidak selera makan. Oleh karena itu beliau meminum obat mah dengan tujuan sakit mahnya sembuh dan dia tidak lapar lagi.
Ya, Siva dan Amelia mencoba berpikir positif pada ayah mereka. Di sisi lain, pukul 2 dini hari, Siva terbangun karena mimpi aneh. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Jarum jamnya berhenti di angka 2. Ia juga melihat jam dinding yang ternyata sama-sama berhenti di angka 2. Siva merasa ada yang aneh. Ini adalah kontrakan ibunya, bukan rumah angker ayahnya. Lalu mengapa kejadian jam berhenti bisa sampai di sini? Ada apa sebenarnya? Perempuan itu melihat sebelahnya. Masih ada adiknya yang terlelap dengan damai. Ia tidak bermimpi apa-apa. Namun mengapa seluruh jam berhenti di angka 2? Karena takut, Siva memutuskan untuk kembali tidur. Ia memejamkan matanya kuat-kuat. Bulu kuduknya sudah meremang hebat. Jangan sampai ada makhluk halus datang ke hunian nyamannya ini. Di sisi lain, Diba gantung diri kemarin malam jam 2, ujar Hana sambil menyiapkan makan malam untuk mereka bertiga. Diba? Siapa Diba? Tanya Siva dan Amelia bersamaan. Istri ketiga papa kalian, jawab Hana dengan nada rendah. Padahal sebenarnya Siva dan Amelia sudah pernah diberitahu siapa nama ibu tirinya itu. Akan tetapi karena nama itu tidak berkesan di hati mereka melupakannya. Mama tahu dari mana? Kok Mama tahu? Mama alih profesi jadi wartawan ya? Siva dan Amelia bertanya bergantian. Ada informan untuk Mama. Dia adalah adik kandung Diba, jawab Hana dengan tenang. Siva dan Amelia sama-sama mengerutkan keningnya dalam. Mereka tidak paham dengan arah pembicaraan sang ibu. Hana tersenyum kecil sambil duduk di meja makan. Waktu itu Mama pernah datang ke rumah Diba. Di sana Mama ketemu sama Sarah, adik kandungnya Diba. Sarah kasihan sama Mama dan ya akhirnya kami berteman, tuturnya. Siva dan Amelia mengangguk kompak. Dia bunuh diri, diduga karena stres dengan cibiran keluarga dan tetangga. Dia malu jadi pelakor, terang Hana. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa jam 2? Kenapa bisa sama dengan Intan? Sama juga dengan jam meninggalnya papa? Tanya Amelia bingung. Hana mengedikkan bahunya tidak tahu. Entahlah, setidaknya itu yang dikatakan dokter forensik. Soal jam 2, Mama juga nggak tahu. Mungkin kebetulan. Mungkin apa ya? Entahlah, Mama nggak tahu. Sedangkan Siva diam 1000 bahasa. Begitu mengetahui kalau istri ketiga ayahnya meninggal pukul 2 dini hari. Pantas saja kemarin malam jam di rumah kontrakan ibunya berhenti. Ternyata jam itu sedang mengheningkan cipta atas kepergian Adiba. Yang Siva tidak tahu, Johnny lah sang pelaku yang memberhentikan jam tersebut. Ya, arwah Johnny masih gentayangan. Ia belum bisa pulang dengan tenang. Selesai. Demikianlah dari Labuh Juni, pukul 2 dini hari. Terima kasih semuanya, semoga terhibur. Saya pamit. Wassalamualaikum.